Baik, selamat siang Mama. Siang. Oke. Gimana kabar hari ini Mah? Baik. Mama. Panas. Oh panas. Situasinya ya. Namanya Iya. udara panas, nah belum hujan. Iya, oke siap Mama. Mohon izin Mama, saya dengan Pak Zulkarnain, saya mohon izin untuk wawancara Mama. Kurang Mengenai lebih apa? 10 sampai 15 menit lah begitu. Mengenai apa? Terkait dengan tugas saya di CGP calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat, terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai dilema etika Ya. Mungkin saya langsung aja pertanyaan pertama ya. Oke, boleh. Oke, baik. Mama, mohon izin bagaimana Mama dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ya, karena dikatakan tadi bahwa ini kasus etika dan bujukan moral, Betul, ya toh. betul, Nah, oleh karena itu kita dikasih mana yang termasuk itu kasus etika, mana yang termasuk kasus ini bujukan moral. Iya, itu kita harus identifikasi mana-mana ini yang termasuk itu sih ya toh jawabannya. Siap, siap. Kemudian maksudnya supaya kita dapat memilih, dapat menyelesaikannya dengan tepat dan benar. Jangan sampai kita salah. Ini tuh karena kita tidak begitu tahu, kita tidak bisa pisah atau tidak kelompokkan itu ini kasus yang terjadi. Bisa saja kita ambil satu sikap yang kurang benar dalam menyelesaikan itu. Oke, baik Mama. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Sebagai kepala sekolah ya, sebagai kepala sekolah, kan tentunya kalau di orang lain demi ini ya, jabatannya lain juga demi penyelesaian. Walaupun ada kesamaannya, ya kasusnya beda, penyelesaiannya juga beda. Nah, kalau sebagai saya sebagai kepala sekolah di sini, saya harus memperhitungkan yang pertama itu dampak jangka panjangnya bagi semua pihak. Bukan bagi anak saja, tapi bagi sekolah juga, bagi lembaganya kami juga. Itu sangat-sangat perlu. Itu yang pertama. Jadi bagi semua pihak. Yang kedua, setelah kita lihat begitu, kita perhitungkan ini ya, kita mulai memikirkan atau merencanakan untuk diadakan diskusi dengan berbagai pihak yang menyangkut itu kasus. Ya, bukan semua pihak ini tidak, yang menyangkut itu kasus. Terima kasih jadi sedikit saya mengulang kembali apa yang Mama sampaikan tadi, bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan. Kemudian Mama juga melakukan komunikasi ataupun musyawarah dengan orang tua atau dengan guru yang ini. Belum itu mungkin saya dulu dengan ini orang tua dulu ya. Hubungi dulu mereka. Siap, ini dulu. Iya, oke siap. Lalu langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Mama lakukan selama ini untuk menangani hal-hal seperti itu, Oh, baik sekali ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, artinya langkah-langkah apa yang kita kepala sekolah ambil, tentunya kita ambil harus sesuai dengan aturan juga, tidak sembarang. Ya, bisa ini. Jadi langkah yang pertama, kan kalau ada kasus, kita telah ini kasus. Jangan kita telinga tipis. Dengar dari satu, kita terus semprot orang. Jadi kita telah kapan itu terjadi, di mana terjadinya, siapa-siapa yang terlibat dalam itu kasus, itu kita mesti tahu. Ini itu yang pertama. Yang kedua, kita identifikasi, kelompokkan itu kasus. Ya, kalau satu kasus yang sejenis tidak masalah. Ya, kita bisa ini. Tapi mungkin ada kasus-kasus yang tidak sejenis, atau mungkin dampaknya itu di ini ada lain-lain penilaian. Itu kita mesti ini. Yang ketiga, saya mesti ambil keputusan. Ya, keputusan itu keputusan yang bermanfaat, yang berguna dan dapat menyelesaikan kasus. Ya, kita cari solusinya itu bermanfaat bagi sekolah, bagi anak-anak itu, dan bagi orang tua juga. Ya, sehingga jangan ada ketidakpuasan,
saya puas sebagai sekolah, Iya, iya. tapi orang tua tidak puas. Tidak puas. Akhirnya nanti menimbulkan masalah yang menimbulkan masalah baru Masalah lagi. baru, betul. Ya itu. Ini Itu. luar biasa, Oma melakukan langkah-langkah mengidentifikasi dulu, telaah dulu kasusnya seperti apa, agar keputusan yang diambil ini merasa puas semuanya. Iya, semua. Baik dari pihak orang tua, dari ini, ya. Iya. Oke, baik. Dan itu kita ambil ini, kalau kita sudah kumpul begitu, sudah tahu kasusnya, sudah tahu siapa pelakunya, atau bagaimana, di mana, kita sudah kumpul ini, nah kemudian kita cari mufakat sudah. Kita musyawarah, sudah mufakat untuk mencari solusi yang adil. Tidak merugikan salah satu oknum. Oke, siap. Ya, jadi kita cari. Nah, kemudian sudah nanti pasti sudah dapat kata sepakat. Nah, kan sambil itu juga pada waktu yang akan datang kita lihat betul itu kita evaluasi ini tindak lanjutnya betul atau tidak. Ya, sebab nanti bisa berkepanjangan. Betul ya, sekali, tanpa kita duga bisa berkepanjangan. Kita bilang sudah selesai di sini. Tapi sebentar di lain tempat ada kemunafikan itu tetap ada. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi itu juga saya rasa itu menjadi tantangan juga, ya. Iya. Artinya tantangan juga ketika kita mengambil keputusan. Ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi, atau pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, gitu, ya. Bisa. Itu menjadi tantangan. Bisa dari sini kita bilang sudah selesai. Iya, tapi besok, di luarnya ada lagi. Ini masih kita harus jaga juga. Betul, ini menjadi tantangan juga dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Baik, Oma, lalu Oma punya jadwal untuk menyelesaikan kasus ini atau tidak ada, Ma, ya? Ya, kalau tunggu jadwal berarti kita mengharapkan kasus terjadi. Oh, betul sekali. Ya, iya toh. Jadi saya tidak tunggu kasus ada, ya kita selesaikan. Oh, iya. Ya toh. Kalau kasus ada, begitu kasus ada ya kita mulai sudah ini. Kita harus menyelesaikannya. Nah. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, adakah orang yang membantu Mama atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Mama dan membantu Mama dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini, Ma? Oh, pasti ada tuh, Pak. Mana saya mesti kerja sendiri. Iya, betul. Ya, ada berbagai pihak. Satu, kita pendekatan dulu. Sejarah. Ada juga BK di sekolah. Betul sekali. Iya tuh. Ada juga guru wali kelas. Mungkin terjadi di itu kelasnya. Ini kan oknum-oknum yang harus terlibat semua. Orang tua, saya, mungkin ada wakil kepala sekolah yang berurusan itu seperti misalnya humas. Ini kan dia mesti ini. Iya toh. Nah, kesiswaan bisa, karena kesiswaan menyangkut siswa. Ya, tahap situ. Terus wali kelasnya. Itu pasti, ya. Nanti kita lihat kasusnya bagaimana toh. Betul. Baik, luar biasa, Maya. Jadi jawaban yang Mama sampaikan ini tentu menjadi pencerahan buat saya, Ma. Ke depan saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Pertanyaan terakhir, Mama. Dari setiap kasus yang Mama selesaikan di sekolah ini, kalau tidak salah Mama kan kurang lebih 9 sampai 10 tahun sudah memimpin sekolah ini, Ma, ya. Nah, jadi kira-kira pembelajaran apa yang Mama petik, yang Mama dapatkan dari setiap kasus yang Mama selesaikan di sekolah ini? Apa yang Mama pelajari dari ini? Oh, banyak tentunya. Oke, siap, ya. Satu, pengalaman banyak buat saya. Iya toh. Mungkin yang saya tidak tahu dari teman-teman ini saya tahu. Ya itu ya. Itu penting sekali. Betul. Ya. Kemudian juga saya dapat membantu orang. Itu pengalaman, dan cara membantu saya tentunya saya cari yang jitu. Tidak mungkin cari yang ya abal-abal saja yang penting ini, tidak. Itu pengalamannya saya, dan tentunya setiap masalah itu ada dia punya, ada pengalaman yang kita timba. Misalnya saja dalam penggunaan aturan atau tata tertib. Ya toh. Satu kantor ini orang tua dia bilang begini tentang sabnya anak, saya mau harus begini. Ya, saya mau ini anak ini harus, biar dia sudah ada kasus etika begini, dia harus tetap di sekolah. Ya toh. Ini contoh. Tapi saat pengalaman ulang anak yang begini kita sudah membantu, ternyata itu tidak bermanfaat. Ya, ini pengalaman ya, saya itu tantangan tetap ada. Ya, jadi kita mesti selesaikan. Menurut engkau begini, menurut orang tua.
Tapi menurut saya punya aturan, Iya, kan dia masuk di sekolah, iya, betul, dan betul. terjadinya di sekolah, Betul, berarti dia harus taat sama aturan. Iya, betul, betul. Karena kita juga ada punya aturan, dan itu aturan sudah diberikan Iya, kepada anak, kepada orang tua waktu rapat orang Iya. tua murid. Kan Iya. saya sering kasih tahu, betul, betul, betul. ya, Iya. supaya jangan hanya diharapkan kita sebagai guru Iya, atau kepala sekolah yang menyelesaikan itu. Orang tua anak, dia ajar anak, dia pimpin anak di dalamnya rumah itu 1 hari 19 jam. Betul, iya. Kita hanya 5 jam. Iya, iya, iya. Ya, waktu di sekolah. Iya, iya. Ya, tapi dengan itu saya bisa tahu juga banyak pengalaman yang saya timbul. Oh, ini orang tua ini punya watak demikian. Iya, iya. Watak keras, tidak tahu aturan. Iya, iya. Iya. Atau ini orang tua cepat menerima hasil yang kita sudah kompromi bersama, itu baik. Ya. Terima kasih sudah berbagi kepada saya sebagai CGP yang di Sumba Barat ini. Dan tentu saja ini menjadi pengalaman juga bagi saya karena baru pertama saya wawancara Mama sebagai kepala sekolah, yang tentu saja Mama sudah punya wawasan, pengalaman yang cukup banyak dalam memimpin sekolah ini, dan berjalan 10 tahun itu luar biasa, Ma. Jadi sekali lagi, Ma, terima kasih. Iya, saya baik, ucapkan. selamat. Pak, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Guru. Gimana kabar hari Baik, ini, Bapak? ya, luar biasa hari ini. Oh ya, alhamdulillah Bapak ya. Ya, Jadi saya mohon waktunya Bapak. ya, siap. Kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sumba Barat yang sedang melaksanakan pendidikan. Ya, Bapak. selamat ya mengikuti program ini. Ya. Oke, siap. Ya. Jadi saya akan mewawancari Bapak sebagai kepala SMK Betel, Bapak ya, di Waikabubak ini. SMTK Betel. SMTK Betel Waikabubak. Ya. Oke, baik Bapak. Kurang lebih 15 menit Bapak. Siap. Oke, baik. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, ketika kasus dilema etika atau bujukan moral terjadi, selama saya memimpin sekolah ini, saya selalu ambil keputusan secara tepat yang melibatkan berbagai unsur di sekolah ini. Dan itu terjadi ketika ada 2 kasus yang kelihatannya benar tapi bertentangan secara moral. Iya. Ya. Oke Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, tentu saja tidak mudah dalam mengambil keputusan, tapi sebagai pimpinan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketika itu terjadi di sekolah kami. Namun ketika suatu kasus dilema etika itu terjadi, saya selalu melibatkan teman-teman pimpinan untuk mengambil keputusan dengan terlebih dahulu kita menganalisa kasus yang terjadi, ya, dengan selalu berbasis pada aturan atau regulasi yang ada di sekolah ini. Oke, baik Bapak. Jadi dengan melibatkan banyak guru Bapak ya, ya, di semua staf pimpinan terutama ya. Staf pimpinan, kemudian dianalisis kasusnya Bapak ya. Berdasarkan aturan atau regulasi tata tertib di sekolah ini. Oke, baik Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, tentu saja ketika kasus itu terjadi kita menghimpun berbagai sumber, informasi dari berbagai sumber tentang berdirinya kasus itu dalam penyelesaiannya. Lalu kemudian kita melakukan ada kerapatan para pimpinan, itu biasanya saya lakukan sebelum mengambil keputusan. Lalu kalau seandainya kita perlu melibatkan guru atau peserta didik atau orang tua, kita selalu punya waktu untuk buat schedule mengenai itu. Oke, baik. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak?
Ya, hal yang membuat efektif dalam mengambil keputusan itu adalah yang pertama, tentu sebagai orang beriman kita berdoa, ya, minta hikmat dari Tuhan. Lalu yang kedua, kerjasama atau kolaborasi dengan staf pimpinan itu juga efektif sekali. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya tidak mengambil keputusan itu secara individual saja, tapi secara kolektif kolegial dalam sekolah ini kami bisa melakukannya dengan baik. Baik Bapak. Jadi luar biasa Bapak ya. Ya, Jadi pendekatan yang Bapak lakukan itu adalah Ya. pendekatan kolaborasi. ya, betul ya. Oke, baik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, tantangan dalam memutuskan kasus dilema etika itu selalu sering terjadi itu berkaitan dengan waktu. Waktu ya. Waktu itu kan ada kasus tertentu yang memang kita harus cepat, urgent, sekejap begitu. Tapi di sisi lain kan kita masih butuh waktu untuk menganalisisnya, kita butuh waktu untuk menghimpun data-datanya. Nah, disitulah kadangkala dilema juga ya. Kita mau cepat, tapi biasanya kalau kita terburu-buru, biasanya keputusan yang kita ambil itu bisa bias atau tidak menyelesaikan persoalan. Nah, itu masalah waktu. Masalah berikutnya adalah masalah kita berkomunikasi dengan semua pihak. Nah, kadang ketika banyak orang yang kita libatkan untuk berkomunikasi itu kan tidak selalu seide, ya, selalu ada perbedaan pendapat begitu, dan kadangkala ada pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya begitu. Tapi berkat kita melakukan dialog, komunikasi yang mungkin lebih lama lagi, itu pada akhirnya juga bisa memahami situasi. Ya. Jadi dua Bapak ya, ada waktu dan komunikasi ya. Jadi luar biasa Bapak. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah schedule atau jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, tata kelola dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu saya selalu fleksibel dalam pengertian bahwa situasional kita lihat kasusnya. Ada memang kasus-kasus yang segera dalam sekejap ya, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan sebab kalau lama itu bisa bias kemana-mana. Tetapi banyak kasus yang lain juga yang saya punya prosedur tetap, ada protapnya istilahnya, di mana saya perlu memanggil wakil kepala sekolah yang membidangi kasus itu, lalu kemudian saya berkomunikasi, lalu kalau memang itu perlu dikembangkan dengan melibatkan lagi pihak lain sebagai sumber untuk melengkapi itu, ya kami tetapkan waktu tertentu, bisa saja di akhir pekan begitu, untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan. Oke, baik Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, sebagai pimpinan tentu saya menyadari bahwa ketika kita mengambil keputusan itu selalu ada konsekuensinya. Nah, itulah sebabnya faktor yang mempermudah itu adalah selalu berdoa, minta petunjuk Tuhan. Kemudian saya selalu memberikan trust atau kepercayaan kepada rekan guru untuk juga ikut membantu saya. Saya membangun keyakinan, saya membangun juga suasana kerja yang kondusif, yang aman. Saya kira itu faktor-faktor yang bisa memudahkan dalam mengambil keputusan. Luar biasa Bapak ya. Jadi Bapak menciptakan lingkungan yang kondusif, mengajak rekan guru itu sebagai tim kerja, yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan. Dan
yang terakhir Bapak ini, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang menurut Bapak yang bisa Bapak petik begitu dari pengalaman yang Bapak ambil selama Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bernuansa dilema etika Bapak? Ya, hal pelajaran berharga yang saya dapatkan dari proses pengambilan keputusan ini adalah bahwa untuk memajukan sekolah selalu saja ada kasus-kasus dilema. Ya, selalu muncul saja, dan itu bagian dari proses untuk belajar. Ya, yang berikut, saya tentu sebagai pimpinan lebih bijaksana. Ya, saya tidak otoriter dalam mengambil keputusan, tapi dengan saya menganalisis satu kasus dengan baik dan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk para wakil kepala sekolah, saya lebih bijak dan lebih tenang, bahkan keputusannya lebih tepat, lebih cerdas dalam mengambil keputusan, sehingga dampaknya juga positif bagi lingkungan sekolah kami. Oke, baik Bapak. Jadi luar biasa Bapak sudah memberikan pencerahan buat saya untuk bisa saya jadikan ini sebagai pelajaran buat saya untuk saya bisa terapkan nanti apabila saya dikehendaki untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Saya berdoa Bapak sukses ya dalam program Guru Penggerak ini dan menjadi penggerak di sekolahnya Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Oke, selamat siang Bu Guru. Selamat siang Pak Jul. Gimana kabar? Puji Tuhan baik Pak Jul. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelumnya saya mohon izin Bu Guru. Saya senang sebenarnya berjumpa dengan Ibu Kepala SLB di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dan pada kesempatan ini saya mohon minta waktunya Bu Kepala. Kurang lebih 10-15 menit. Saya ingin wawancara Ibu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan dan seperti apa barangkali bisa berbagi ke saya. Ibu kira-kira bersedia nggak Bu? Tentu saya bersedia Pak Jul. Oke, baik. Mungkin langsung saja Bu ya, saya pada poin yang pertama dulu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral yang pernah terjadi, yang pernah Ibu tangani begitu di sekolah ini? Ya, terima kasih banyak Pak Jul. Jadi dalam menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral yang sering terjadi di sekolah ini maupun di sekolah baru saya ya Pak Jul di SLB, itu dapat diidentifikasi melalui situasi yang melibatkan konflik antara prinsip-prinsip moral seperti perlakuan hak adil terhadap siswa dengan kebutuhan khusus itu melawan keterbatasan sumber daya. Jadi contohnya guru mungkin menghadapi pilihan sulit antara memberikan perhatian ekstra kepada siswa tertentu atau menjaga keseimbangan perhatian kepada semua siswa. Selain itu bujukan moral juga bisa muncul ketika ada tekanan dari pihak luar, mungkin seperti permintaan orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak tertentu, begitu Pak Jul. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi cara Ibu untuk mengidentifikasi itu adalah yang sulit, kemudian ada hal-hal yang merupakan bujukan moral itu Ibu lakukan pendekatan yang berbeda Bu ya. Oke, baik Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa Bu? Jadi yang biasa saya lakukan selama ini yaitu langkah pertamanya itu mengidentifikasi semua aspek dari kedua kepentingan. Kemudian saya juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam diskusi, misalnya guru, kemudian wakasek, kemudian siswa, dan juga jika permasalahan itu menuntut kita harus melibatkan orang tua, ya saya mengikut sertakan orang tua. Kemudian saya juga akan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu mengacu pada visi dan misi serta nilai-nilai yang
apa yang menjadi visi misi dari sekolah ini. Iya. Berarti luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu memikirkan juga jangka panjang, jangka Iya. pendeknya ketika mengambil sebuah keputusan ya. Iya. Kemudian tadi sempat saya tangkap bahwa Ibu juga melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan Iya. seperti wakasek dan lain sebagainya. Lalu prosedur Bu, langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah yang biasa saya lakukan yaitu mengidentifikasi dan memahami secara mendalam kedua kepentingan yang bertentangan serta dampaknya. Selanjutnya, saya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama yang seimbang, begitu Pak Jul. Ya. Jadi dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah dan nilai-nilai yang berlaku, yang akhirnya keputusan diambil itu akan berdasarkan pada konsensus atau kebijakan terbaik. Iya. Begitu Pak Jul. Baik, jadi itu sesuatu yang langkah-langkah ya yang Ibu Iya. lakukan. Dan apakah langkah-langkah itu menurut Ibu sudah cukup efektif? Puji Tuhan sejauh ini saya rasa cukup efektif Pak Jul. Oke, baik. Lalu adakah tantangan Bu ketika mengambil sebuah keputusan? Iya, otomatis kalau Pasti ada ya. setiap keputusan itu pasti ada tantangannya. Iya. Ya, jadi tantangannya itu Pak Jul, ada pihak yang merasa puas dengan kebijakan yang diambil, Betul. namun ada juga pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang kami ambil. Iya. Seperti itu Pak Jul. Jelas ada pro kontra ya. Iya, ada pro kontranya. Tapi sebagai kepala sekolah tadi Iya. saya tangkap bahwa Ibu selalu mengambil sebuah keputusan yang penuh bertanggung jawab. Iya. Toh. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika melakukan penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Ibu punya jadwal tersendiri begitu? Atau seperti apa penjelasannya Bu? Ya, terima kasih Pak Jul untuk pertanyaannya. Untuk jadwal itu sebenarnya saya punya jadwal. Jadi ada untuk masalah yang mungkin bisa diselesaikan pada waktu tertentu, itu saya buatkan jadwalnya. Iya. Akan tetapi ada juga permasalahan yang urgent atau membutuhkan penanganan cepat, Iya. yaitu berarti tidak bisa dimasukkan dalam jadwal karena waktunya gitu ya. harus jadi harus diselesaikan hari ini, yaitu berarti tidak bisa masuk dalam jadwal. Tapi Iya. kalau permasalahan yang masih bisa saya buatkan dalam jadwal, itu saya buatkan dalam jadwal begitu Pak Jul. Jadi tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Baik. Iya. Luar biasa Bu ya. Jadi saya sedikit mendapat pencerahan ini. Iya. Artinya Ibu sudah berbagi. Namun ada lagi pertanyaannya Ibu. Iya. Faktor apa ya yang mempermudah atau ada teman-teman ataupun rekan guru yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan ini? Ya tentunya ada ya Pak Jul. Pasti ya. Yang saya rasa selama ini paling banyak membantu saya yaitu teman-teman baik wakasek atau para pimpinan dan juga beberapa rekan guru yang bisa saya jadikan mereka itu bisa membantu saya dengan memberikan pandangannya terkait kasus itu, dan dari situ bisa kita mengambil satu kesimpulan begitu Pak Jul. Luar biasa ya, jadi teman-teman memberikan pikiran, artinya Ibu melibatkan semua pihak begitu ya, terutama dari wakasek sehingga Ibu nanti mengambil sebuah keputusan itu efektif dan tentu saja berpihak kepada murid ya. Iya. Oke, baik. Dan satu pertanyaan terakhir Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan selama Ibu menjadi kepala SLB, kemudian Ibu sudah banyak menangani kasus-kasus yang baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun yang berwujukan moral. Itu pengalaman apa yang Ibu dapatkan gitu? Iya, terima kasih Pak Jul, pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi saya banyak mendapat pelajaran. Kemudian saya juga mendapat pengalaman yang secara tidak langsung maupun secara langsung itu ada impact-nya atau ada dampaknya buat pribadi saya. Jadi saya semakin dewasa dalam berpikir, semakin juga bijaksana dalam suatu pengambilan keputusan yang tentunya seperti yang Pak Jul sampaikan tadi, tentu harus tujuan utamanya adalah berpihak pada murid. Oke, baik Ibu, luar biasa Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Jul. Dan saya apresiasi Ibu
masih muda kan, Ya, tapi diberikan amanah kepercayaan yang luar biasa untuk menjadi kepala ya. SMP. Terima kasih banyak Pak Selamat Jul. bertugas Bu ya. Terima Terima kasih kasih. sekali lagi sudah berbagi. Oke.